Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Pak, Bapak. Kemana Bapak ini? Perasaan tadi di sini. Walah, di sini toh. Kenapa kok menyendiri, Pak? Ini loh Bu, Bapak lagi bersihin rumput-rumput yang tumbuh di bawah pohon cabai ini loh Bu. Ini kalau dibiarkan Bu, bisa memakan zat-zat hara yang seharusnya ada pada pohon cabai ini. Ada apa toh Bu? Kok Ibu manggil-manggil? Kenapa? Ini loh Pak, coba perhatiin. Ada video ini, Mana sih? coba liatin. Oh, orang dermawan memberi makan monyet. Ya biasalah Bu, kalau video seperti itu. Ya, coba perhatikan lagi. Apa Bapak tuh? lihat nggak? Gimana monyet itu cuma ngambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun makanannya kan banyak itu. Tapi Sisi. mereka ngambilnya cuma kebutuhan mereka aja. Coba Bapak Nah, lihat lagi. coba lihat. Oh iya, bener. Hmm. Kalau tangannya udah penuh dengan makanan, satu persatu monyet itu Iya pergi. kan? Nah, maksudnya Ibu nunjukin video ini untuk apa, yo? Aduh Pak, bentar. Sini Pak, duduk aja lah di sini daripada jongkok kayak gini kesemutan. Aduh, maklum Pak, udah sepuh ini kita. Sini Pak, Yaudah. duduk. Ya, Oke. Kalau duduk kayak gini kan enak, bisa menikmati tanaman yang ada di pot itu loh Pak. Semuanya tumbuh subur ya Pak ya? Oh ya pasti, kan yang rawat Bapak Bu. Iya loh, Bapak ini tangannya termasuk dingin loh Pak. Buktinya semua tanaman itu hidup semua. Oh iya ya Bu Iya ya. ya, kan ada yang berbuah juga tuh. Hmm. Ya kan cabenya udah berbuah. Lumayan Pak, nggak beli cabe. Lumayan nanti bisa buat sambel ini Pak. Iya Bu. Ya untuk mengisi waktu yang ada Bu, daripada setiap hari liatin handphone doang, bukannya tambah pintar malah tambah bingung Bu. Maksudnya? Kan banyak banget Bu informasi yang kita dapat dari resep makanan, tips menanam cabai, pengobatan herbal. Kalau diperhatikan ya semuanya masuk akal sama benar Bu. Iya sih. Makanya kadang kita bingung mana yang benar, mana yang asal posting gitu loh Bu. Nah kalau yang itu terserah kita yang memilih dong Pak. Nah, Betul. Tadi Ibu kan tunjukin video ke Bapak itu gimana gerombolan monyet itu loh Pak diberi makan sama Iya, orang iya. yang baik. Kayaknya pecinta binatang deh ya Pak ya. Tapi justru yang menarik Ibu itu bukan gimana orangnya itu ngasih makan monyet-monyet itu sih Pak. Tapi gimana monyet-monyet itu ngambil sesuai kebutuhan mereka. Itu loh Pak yang menarik bagi Ibu itu loh. Oh iya ya, bener juga ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kan memang monyetnya nggak punya cara seperti manusia Bu. Misalnya bawa karung mungkin, Ya nggak mungkin lah. bawa keranjang biar dapat makanan lebih banyak. Kalau perlu ya berebutan gitu. Pernah ada peristiwa seperti itu nggak Bu? Ya Pernah kan? pernah lah, Ibu pernah ngelihatnya itu pernah. Mereka rebutan mengambil makanan gitu loh Pak, tanpa peduli teman yang lain. Bahkan kadang ada yang terinjak-injak loh Pak. Menurut Ibu kenapa kayak gitu Bu? Ayo. Ya kalau menurut Ibu sih karena mereka butuh makanan. Atau mungkin takut nggak kebagian. Nah gitu toh. Tapi kan masing-masing berusaha mendapatkan yang paling banyak ya. Itu dia Bu. Jadi memang kayaknya pada dasarnya manusia itu serakah gitu loh Bu. Iya ya. Kalau ada kesempatan dan punya kemampuan, langsung disikat habis. Pokoknya nggak peduli orang lain deh. Tapi kok beda sama monyet-monyet yang di video tadi ya Pak ya? Nah iya. Kan mereka pergi setelah dapat makanan sesuai kebutuhan. Ya toh? Meskipun makanannya itu masih banyak loh Pak. Herannya Ibu itu loh. Nah itu. Memang ini kita tidak boleh membandingkan Bu manusia dengan monyet. Ntar ada yang tersinggung loh. Iya. Tapi gini loh Bu, intinya memang monyet-monyet itu nggak punya cara seperti manusia ya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya gitu Bu. Karena mereka juga ini nggak simpan di kulkas, nggak punya kulkas mereka Bu. Kulkas ya monyetnya Lah iya ya. makanya
Kan mereka mencari makan hari ini ya habis hari itu juga. Kalau kita kan cari makan hari ini biar bisa 7 turunan, Bu. Ya bener ya Pak ya. Ya makanya. Kalau menurut Ibu, diakui atau tidak, kita ini manusia itu memiliki sifat serakah gitu ya Pak ya. Ya meskipun di rumah udah ada makanan, tapi kalau kita bisa dapat lagi, kenapa tidak? Lah itu dia, Bu. Sikat semua gitu Ya, kan ya Bu. Pak. Lah ya makanya. Sekarang coba Ibu pikirkan tentang tanaman yang ada di pot itu loh, Bu. Itu loh, cabai kesukaan Ibu itu. Kenapa bisa bertumbuh dengan subur, ayo? Ya. Kira-kira menurut Ibu kenapa bisa Ya, subur karena seperti Bapak itu? pinter nanemnya, pinter ngerawatnya. Ya kalau itu sih udah pasti, Bu. Siapa dulu? Pak Eko gitu loh. Mulai sombong. Bukan sombong, Bu, tapi bangga aja punya talenta di bidang tanam menanam ini loh, Bu. Terus jawabannya apa Pak? Kok tanaman cabai itu bisa tumbuh dengan subur? Gini, Bu. Alam ini sudah mengajari kita apa artinya kata cukup. Nah, kita punya air yang melimpah. Bukan berarti kita siram tanaman cabai ini setiap hari. Bukannya subur, Bu, malah mati nanti jadinya kalau disiram Lah terus. kok bisa Pak? Ya bisa, Bu. Kan akarnya kan akan busuk kalau kebanyakan air. Juga harus cukup dengan sinar matahari. Kita ini harus beri pupuk yang secukupnya. Ya, jangan mentang-mentang banyak pupuk langsung dituangin semua pupuknya. Ya matilah, Bu, pasti. Gitu, jadi harus secukupnya ya Pak ya, sesuai Iya. kebutuhan gitu ya? Betul, betul, Bu. Iya. Jadi sama dalam diri kita juga itu ada hawa nafsu seperti keserakahan, Bu. Kalau ada kesempatan, pasti kita berusaha ambil dan memilikinya. Setuju nggak, Bu? Lah kok tanya Ibu? Lah kan biasanya. Biasanya Ayo. ibu-ibu ya memang gitu. Lah Kalau iya. ada acara selalu bawa tas yang besar buat bawa sesuatu ke rumah. Nah itu. Ya itu kan karena para ibu-ibu kan mikirin orang-orang yang di rumah Pak. Ya, paham. Artinya para ibu selalu memikirkan supaya yang di rumah itu juga kebagian sesuatu gitu loh, Bu. Benar Pak. Itu mungkin bukan keserakahan, tapi lebih kepada naluri seorang ibu Pak. Yang selalu ingat gitu loh Pak, membawa sesuatu kesukaan keluarganya gitu loh Pak. Iya, Bu. Seru juga ya, Bu, obrolan kita. Dari video tentang monyet, lihat tanaman cabai, ternyata alam semesta mengajarkan kita agar ambil secukupnya aja. Artinya, jangan ikuti hawa nafsu serakah itu loh, Bu. Ya bener sih Pak, tapi namanya manusia Pak, gak ada istilah cukup Pak. Pasti kurang. Orang yang kaya aja masih kurang. Oh iya, Iya Bapak jadi ingat sesuatu nih, Bu. Apa? Ingat apa? Ingat uang keuntungan jual kambing kapan hari itu? Loh. Kan sudah Bapak serahkan ke Ibu semua, Bu. Bapak itu loh, cuman kebagian 250.000 buat Iya, jaga-jaga siapa tahu kena tilang itu loh. Terus Bapak ingat apa? Kok sepertinya serius banget? Enggak, Bu, gini. Bapak hanya ingat dengan nasihat orang tua Bapak dulu. Apa? Kalau makan itu harus selalu ingat kalau di perut sudah ada tanda atau sinyal cukup. Maka kita harus berhenti, Bu. Walaupun makanannya enak sekalipun, harus ada tanda cukup gitu loh, Bu. Walah, mana ada Pak manusia yang berhenti makan, apalagi kalau udah enak, makan makanan enak. Terus Ya ada sih. yang traktir, ya kesempatan lah, nambah-nambah gitu Pak. Nah, itu dia, Bu. Kan sifat serakah itu selalu akan berkata, habiskan, gitu loh, Bu. Tapi tubuh kita selalu kasih sinyal, cukup. Nah, karena itu, kalau nafsu serakah diikuti, pasti akan merusak diri dan merugikan orang lain juga, Bu. Contohnya? Kita nggak usah ambil contoh yang jauh-jauh deh, Bu. Dari diri kita aja. Apa itu? Ketika di depan kita ada banyak makanan, apa mau kita ngomong, ambil secukupnya aja, atau ini kesempatan, kapan lagi? Ayo, Ya. pilih yang mana? Bener sih. Kita selama ini kan selalu merasa kurang gitu ya. Padahal kita juga bisa loh berkata cukup, sudah, stop. Itu kan bisa toh Pak sebenarnya. Oke, setuju, Bu. Karena Tuhan juga sudah mengatur kehidupan kita, terutama tubuh kita untuk menerima hal-hal dari luar
seperti makanan yang secukupnya. Mm-mm. Tujuannya supaya tubuh kita ini selalu prima dan sehat gitu loh Bu. Iya loh Pak, ternyata sifat serakah itu nggak baik juga loh ya Pak ya. Bahkan ada kata bijak yang pernah Ibu baca. Apa Gini itu? loh Pak. Pasanglah pisau di lehermu jika besar nafsumu. Gitu Pak. Itu kan tentang hal sehari-hari yang ada kaitannya dengan kebutuhan pokok gitu. Iya kan Pak? Makanan itu kan? Lah iya, kok dari tadi kita ngobrolin makanan ya Bu? Malah jadi lapar ini Bapak. Eits, harus menahan diri. Tadi kan Bapak sudah makan. Tuh, lihat perutnya udah gendut. Kayak hamil 9 bulan aja. Kan nggak apa-apa Bu, semasih ada nafsu makan ya kita harus makan. Tapi memang ya nggak boleh berlebihan Bu. Ya iya, ya udah. Daripada makan lagi, Ibu masih punya sisa buah deh Pak kayaknya. Bentar Ibu ambilkan. Nah, ini cuma sisa mentimunnya aja ini Pak. Tapi lumayan lah buat menghilangkan rasa pengen makan tadi. Walah. Lumayan ini buat nurunin darah tinggi juga. Lah iya, kok timun sih Bu? Jambunya nggak ada tak Bu? Kan Ibu sepertinya beli jambu di pasar kapan hari itu? Kalau itu ya nggak boleh Pak, kan susah dapat jambu air. Kalau mentimun kan selalu ada. Jadi Bapak harus mensyukuri apa yang ada, ya kan? Oke, baiklah Bu, baik. Lumayan juga ini untuk nurunin tekanan darah sama kolesterol ya Bu ya? Benar Pak, kolesterol kan juga karena kita serakah. Ya toh, setiap hari makan gorengan, jeroan. Ya enak sih, tapi dampaknya kurang bagus bagi kesehatan, terutama Bapak ini yang darah tinggi. Makanya Ibu bawain mentimun, biar sehat, nggak darah tinggi. Waduh, kalau mau lebih sehat, makanlah mentimun dengan cabai Bu. Wah, dijamin langsung keringatan Bu. Ya udah, makan cabai banyak aja, biar langsung langsing Bapak. Oh ya nggak boleh serakah toh Bu. Cukup sebiji aja, karena kan kalau banyak-banyak itu namanya merugikan tetangga. Karena mereka nanti nggak kebagian cabai kita gitu loh Bu. Masih sempat mikirin tetangga. Iya Emang dong. tetangga mikirin kita? Nggak boleh gitu Bu. Salah satu resep supaya kita tidak serakah itu, kita harus berbagi Bu. Ya dari hal-hal yang kecil. Ada cabai, ya berbuah, ya dibagi sama tetangga. Kan mereka jadi senang, kita juga senang. Karena sifat serakah itu nggak boleh Bu dipelihara. Harusnya dikikis gitu loh. Dengan cara ya kita bersyukur, berbagi. Setuju nggak Bu? Ya setuju. Bentar lah Ibu ambil wadah dulu. Sekalian tuh cabenya mau dipetik sama Ibu. Nanti dibagiin sama tetangga sebelah. Melakukan kebaikan nggak boleh ditunda-tunda. Benar Oke, begitu Bu. Pak Eko? Sip, betul Bu. Bapak langsung eksekusi ini. Tak petik cabenya dulu ya Bu. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.